ultrasonik begitu, ya, sinyal suara begitu ke sekelilingnya gitu, dan atau pada satu arah tertentu, dan kemudian menunggu sampai sensor ultrasonik itu menerima echonya, menerima sinyal balikannya, ya, karena terkena oleh objek, kemudian ada echonya, dan itu nanti akan sebentar saya cek dulu. Suara saya masih terdengar ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke. Jadi echo atau balikannya itu akan diterima oleh sensor ultrasonik ini. Jadi ini rangkaian rangkaian yang digunakan untuk mendrive dan mengeluarkan sinyal ultrasound, dan biasanya di package dengan satu material tertentu begitu, dan pada umumnya dipasang di sekeliling robot seperti ini. Jadi mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sekeliling gitu. Kita punya pilihan apakah hanya memasang satu saja di depan, atau memasang 2 depan belakang, atau 4 depan belakang kiri kanan, atau lebih banyak gitu ya. Itu nanti akan memungkinkan robot untuk mengukur jarak dari sensor ini ke objek-objek di sekitarnya dengan arah tertentu, ya, dan menggunakan prinsip time of flight. Jadi waktu sinyal ultrasound itu diemisikan dan kemudian mengenai objek, menerima balikan echo, menerima echonya sampai diterima kembali begitu. Dan sebetulnya prinsipnya cukup sederhana. Jadi kalau kita memiliki V sebagai kecepatan dari signal itu diemisikan begitu, itu adalah V, dan time T adalah time elapse, jadi waktu dari saat signal itu di broadcast sampai diterima kembali echonya itu adalah T. Maka kita bisa menghitung jarak antara emitter ini dengan objek, yang dapat kita nyatakan sebagai V kali T dibagi 2. Jadi kecepatan dari signal itu dikalikan dengan time elapse-nya antara broadcast dan penerimaan dari echo. Dia juga memiliki rangkaian dan dapat menentukan echo, kapan echo itu diterima, dan waktu itu diukur, jadi kita bisa menentukan jaraknya. Jadi seperti itu prinsip yang digunakan. Oke, nah sifat dari ultrasound itu kalau kita ukur gitu, itu profilnya kurang lebih seperti ini. Jadi idealnya kita mengharapkan sinyal ultrasonik itu akan mengarah pada satu arah tertentu. Itu benar pada ini, tetapi pada arah yang lain dia itu juga mengeluarkan membuat signal ultrasoniknya itu bersifat menyebar gitu. Menyebar dengan satu sudut tertentu, bahkan bisa mencapai 30 derajat ke kiri dan 30 derajat ke kanan, jadi totalnya bisa sampai
derajat, dan tentu saja itu akan membuat kalau yang kita ukur itu adalah jarak dari sensor ke objek di sekitarnya, itu akan membuat sinyal ultrasonik ini menjadi bermasalah begitu. Jadi apa saja yang menjadi sumber kesalahan yang disebabkan oleh sensor ultrasonik? Itu yang pertama adalah opening angle tadi ya, yang mungkin bisa mencapai 60 derajat totalnya begitu. Bisa lebih kecil tentu saja, bisa lebih terarah begitu. Kemudian persoalan yang kedua adalah terjadinya crosstalk, ya. Crosstalk yang disebabkan karena pemasangan dari dua sensor ultrasonik yang opening angle-nya itu cukup besar, tetapi penempatannya itu cukup cukup rapat dan tidak membentuk sudut yang terlalu besar begitu ya. Jadi seperti ini mengarah ke sana, kemudian sensor ini mengarah ke situ gitu. Problemnya adalah pada saat sensor yang kedua ini membroadcast ultrasoniknya dan mengenai objek, maka echo dari signalnya itu bisa saja akan diterima juga oleh sensor yang ultrasonik yang pertama. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya error. Jadi dia ikut merasakan seolah-olah di depan ini ada objek, padahal objek itu ada di sini. Itu disebabkan oleh ini, ya opening angle yang terlalu besar dan kemudian menyebabkan terjadinya crosstalk. Kemudian sumber kesalahan yang lain itu refleksi ya. Jadi kalau sudut dari objek itu adalah sedemikian seperti ini dan signal ditransmisikan seperti itu, dapat saja echonya itu tidak bisa diterima dengan baik oleh emitter dari ultrasonik kita. Jadi dia tidak merasakan adanya objek, jadi echonya tidak diterima kembali dan kalau ini dipasang di robot kita, jadi robot kita tidak bisa mengetahui bahwa di situ ada objek. Itu karena sudut yang dibentuk oleh objek ini dengan ini kita, gitu ya, dengan cara kita memasang sensor ultrasonik. Memang tidak ada, ya hampir tidak ada solusi ya dalam persoalan itu, dan ini akan menyebabkan terjadinya error. Karena itu sensor ultrasonik meskipun secara konstruksi relatif sederhana dan relatif murah berdasarkan time of flight, tetapi ada kesalahan. Nah, kita bisa mengatur juga scan dari sejumlah ultrasonik yang dipasang di sekeliling robot itu. Jadi broadcast dari ultrasound itu tentu saja bisa diatur sehingga menghasilkan scan, dan tipikal scan-nya kurang lebih bisa seperti ini. Nah, coba kita
perhatikan beberapa hal ini. Jadi misalkan kita memiliki sensor ultrasonik dengan 15 derajat opening angle, jadi sudut bukanya adalah 15 derajat, dan untuk mengcover 36 derajat sekeliling robot yang lengkap, maka saya akan memerlukan 24 sensor ya. 24 sensor untuk mengcover 360 derajat di lingkungan di sekeliling robot. Nah, misalkan saja ultrasound biasanya memiliki ukuran jarak yang tidak terlalu tinggi, begitu ya, tidak terlalu jauh, dan range-nya mungkin di antara katakanlah 1 mungkin ya 1 meter sampai 10 meter, dan misalkan untuk kasus yang ini kita mengasumsikan bahwa maksimum range-nya yang menjadi interest kita itu adalah 10 meter, maka time of flight-nya itu adalah 2 kali 10 dibagi 330, ini sound speed ya, kecepatan suara. Jadi kurang lebih kita memerlukan time of flight 0,06 detik. 0,06 detik. Dan secara lengkap scan kita, karena kita memiliki 24 ya, kita memiliki 24, jadi secara lengkap satu complete scan yang 360 derajat itu diperlukan waktu sekitar 1,45 detik. Gitu. Ya. Jadi scanning tadi itu bergantian gitu ya, supaya tidak terjadi cross talk gitu. Sebab kalau dilakukan bersamaan itu efek cross talk-nya akan cukup besar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu perhitungan ininya ya, perhitungan sederhananya. Tentu kalau kita memerlukan update yang lebih tinggi, maka sensor-sensor itu harus diaktifkan secara paralel. Tapi risiko untuk mengalami crosstalk juga besar gitu ya. Jadi mungkin kita harus berstrategi, katakanlah beberapa sensor, misalkan 4 sensor ultrasonik yang dipasang tidak terlalu berdekatan secara sudut, itu mungkin bisa diaktifkan secara paralel gitu ya, nanti bergiliran gitu. Misalkan total ada 24, tapi pada setiap saat kita mengaktifkan 4 sensor gitu, supaya kita mendapatkan update yang lebih cepat gitu. Ya, itu bisa dilakukan strategi semacam itu. Jadi operasinya bisa paralel, tapi tidak harus semua 24 sensor paralel. Kita misalkan bisa setiap saat 4 sensor gitu akan mendapatkan update yang lebih cepat dibandingkan 1,45 detik ini yang kita perlukan kalau kita mengaktifkan secara bergiliran setiap sensor ultrasonik. Nah, sensor yang lain adalah laser range scanner. Jadi ini adalah laser begitu,
dari signal laser yang biasanya dilakukan semacam scanning, membentuk sudut apakah 60 derajat atau 120 derajat atau 90 derajat atau berapapun gitu lebar dari scanningnya. Dan ini umumnya dibandingkan dengan ultrasonik atau bahkan infrared ya. Infrared juga sering dipakai juga untuk jarak-jarak yang relatif dekat dan itu murah. Itu bisa range-nya bisa mencapai sekitar 100 atau bahkan lebih ya, bisa sekitar 180 meter begitu. Jadi cukup jauh dengan ketelitian yang cukup tinggi, tetapi juga sensor ini sangat mahal. Jadi saya pernah beli SIG ini, namanya adalah SIG ya, cukup terkenal itu dari Velodyne kalau saya tidak salah. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu begitu. Itu pada saat itu harganya di sekitar 300 juta. Jadi memang laser range scanner ini memang cukup mahal. Ini juga didasarkan pada time of flight seperti pada ultrasound, tapi ketelitiannya lebih tinggi karena opening angle-nya lebih sempit. Jadi high precision, wide field of view itu kalau dari sisi scanningnya begitu. Dan beberapa laser scanner itu bisa digunakan untuk collision detection atau collision avoidance karena presisinya dan karena sudut ininya ya, sudut pandangnya ya, view itu sudut pandang itu cukup luas, bahkan bisa mencapai 360 derajat melakukan scanningnya gitu. Dan itu biasa juga dipakai di dalam robot-robot yang memiliki performance yang tinggi. Dan data itu disimpan dalam bentuk array dari pembacaan scanner. Jadi misalkan dalam bentuk satu vektor gini yang menyatakan array-nya. Dan misalkan saja bahwa sudut pandang dari laser scanner itu 180 derajat. Jadi beam yang pertama bisa sekitar -setengah dari field of view-nya begitu, jadi 90 derajat dilakukan scanning ya semacam ini gitu. Maksimum range-nya sudah di sekitar 100 sampai 120 meteran begitu. Dan SIG LMS itu ada di sekitar 80 meter. Dia juga didasarkan pada time of flight. Jadi satu laser dikirimkan dan kemudian echo-nya diterima. Ini beberapa jenis robot yang menggunakan laser scanner. Kita punya robot ini, robot Pioneer yang kita juga punya ini SIG laser scanner. Itu bisa kita pasang di robot Pioneer ini. Kemudian ya ini beberapa robot yang lain biasanya bisa untuk outdoor. Jadi laser bisa dipakai untuk
untuk outdoor atau indoor. Untuk outdoor itu karena jaraknya yang cukup jauh ya, bisa sampai 80 sampai 100 meter. Jadi itu bisa dipakai untuk mendeteksi objek-objek pada jarak yang relatif jauh. Gitu. Nah, bagaimana bentuk scanningnya? Jadi misalkan kita punya laser scanner dengan sudut 180 derajat, dan ini adalah scan yang mungkin dihasilkan oleh robot kita yang kurang lebih ada di sini, itu jadi membentuk sudut 180 derajat dan akan dapat mendeteksi objek-objek yang ada di sekitarnya, misalkan dinding-dinding dan sebagainya. Gitu. Lalu ketika berada di sini, jadi dia melakukan scanning 180 derajat gitu ke sana, jadi bisa merasakan objek-objek yang ada di situ. Dan katakan dia berada di sini, ini yang kira-kira bisa dirasakan oleh robot kita. Jadi persisnya adalah jarak, yang diukur adalah jarak dari sensor itu ke objek-objek yang ada di sekitarnya. Dan nanti ada semacam resolusi dari laser itu. Jadi misalkan apakah setiap derajat dari 180 derajat ini, jadi total ada 180 data yang disusun dalam bentuk vektor tadi atau array begitu, atau tergantung dari resolusi resolusi dari laser scannernya, itu array-nya bisa membentuk array yang panjang atau yang lebih pendek. Ini contoh lain laser scanner. Jadi diperlihatkan di sini pada ruang yang di sini cukup jauh, dan ini adalah maksimal dari jarak yang bisa diukur oleh laser scanner tadi. Jadi misalkan ini ya, SIG itu sekitar 80 meter. Jadi dalam contoh ini dinding ada di belakang, tapi maksimum range-nya ada di sini. Jadi dalam hal ini dia belum merasakan adanya dinding di sebelah sini. Demikian juga di sini, itu dia belum merasakan adanya dinding atau obstacle di situ. Hanya pada jarak-jarak yang relatif dekat saja itu bisa dirasakan oleh robot kita. Gitu. Ini contoh yang lain. Lalu, ini laser scanner yang bersifat 3 dimensi dan bisa membentuk atau mengkonstruksi ya, sebenarnya mengkonstruksi bentuk 3 dimensi dari objek yang dilihat oleh robot. Tapi tentu saja robot harus mengelilingi ini, ya. Robot harus mengelilingi objek itu dan merasakan jarak-jarak dari hasil scanningnya. Mungkin berbentuk 3 dimensi scanningnya gitu. Jadi tidak scanning bisa 2 dimensi begitu. Tapi belakangan ini juga ada robot-robot yang bisa melakukan scanning dalam 3, bukan robot ya, tapi sensor ya, sensor laser scanner yang bisa melakukan scanning dalam arah 3 dimensi gitu. Itu bisa mengkonstruksi objek-objek yang dilihatnya, asalkan objek-objek itu bisa dirasakan oleh sensor
laser tadi itu. Jadi misalkan robot diajak berkeliling objek itu untuk mengkonstruksi bentuk 3 dimensi dari objek. Ini contoh lain dari bentuk 3 dimensi. Jadi bayangkan bahwa kita bisa membuat robot itu atau 2 buah laser scanner, yang satu di scan secara horizontal begitu, dan yang satu dihadapkan ke atas men-scan secara vertikal. Itu dengan navigasi tertentu kita bisa membentuk ruang 3 dimensi dari satu, katakanlah misalkan satu gedung tertentu. Jauh beberapa tahun yang lalu kita ada tesis gitu yang menggunakan 2 laser scanner yang dipasang secara horizontal dan secara vertikal untuk SLAM. Jadi SLAM yang 3 dimensi, jadi menentukan posisi dan map-nya itu berbentuk 3 dimensi. Itu persis kita memetakan bentuk 3 dimensi dari ruang gedung STAY. Jadi bisa mengkonstruksi bentuk atap gitu ya, atap, dinding-dinding dan koridornya gitu. Untuk menghasilkan map atau peta 3 dimensi dari lingkungan yang ada di sekitar robot dengan menggunakan 2 buah laser scanner begitu yang dipasang secara horizontal dan yang dipasang atau yang melakukan scanning secara vertikal. Salah satu bentuk range sensor yang lain itu adalah kamera dan disebut sebagai RGBD kamera, red, green, blue, dan depth. Ini sudah saya singgung. Jadi kamera-kamera ini mulai muncul beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya adalah Kinect. Jadi Kinect adalah satu kamera yang diproduksi oleh Microsoft. Sebetulnya lebih banyak digunakan untuk permainan gitu. Jadi Anda mungkin pernah melihat game konsol gitu di mana yang pemain itu menggerakkan tangan atau tubuh gitu, dan sensor Kinect itu dipakai untuk mengcapture gerakan tangan melalui informasi depth-nya gitu. Jadi kalau gerakan tangan ke kiri, ke kanan atau ke depan, ke belakang itu bisa dirasakan oleh sensor RGBD ini, Kinect ini. Jadi salah satu sifat penting dari RGBD kamera ini adalah bahwa kamera ini bisa menghasilkan citra red, green, blue seperti kamera biasa, tapi lebih penting dari itu, setiap pixel adalah komponen terkecil dari image. Ya. Misalkan satu image tertentu itu resolusinya atau kamera itu resolusinya misalkan 1024 kali 1024. Nah, masing-masing itu bidang datarnya dibagi menjadi 1024, bidang vertikalnya dibagi 1024, dan dia menghasilkan sel. Nah, sel itu kita sebut sebagai pixel, sebagai elemen terkecil dari sebuah image yang disimpan secara digital di memori, intensitas red, green, blue-nya. Tapi di samping memiliki intensitas red, green, blue-nya, sensor ini juga memiliki kedalaman, depth, jarak ya. Jarak dari sensor ini itu ke pixel, setiap pixel yang ditangkap oleh kamera kita.
biasanya ini menggunakan kombinasi antara kamera biasa dengan misalkan dengan infrared gitu ya, dan dengan satu rangkaian tertentu sehingga setiap pixel itu bisa memiliki jarak atau distance. Nah, hanya mungkin berbeda dengan laser yang jaraknya bisa cukup jauh sampai 100 atau 200 meter. RGBD kamera ini meskipun secara image dia lebih kaya begitu ya. Kalau laser tidak bisa membedakan objek yang berbeda warna begitu, kalau kamera tentu saja bisa begitu, tetapi range-nya itu relatif pendek. Jarak yang bisa diukur itu relatif pendek. Yang saya lihat perkembangan dari RGBD kamera sekarang itu mungkin baru sekitar 10 meter gitu, yang efektif ya diukur jarak di setiap pixelnya. Jadi kelemahannya di situ, dan saya belum melihat ada perkembangan lebih lanjut itu, karena itu kalau untuk pengukuran jarak di outdoor ya di ruang terbuka ini relatif tidak efektif. Kalau untuk indoor biasanya cukup baik, karena indoor relatif jarak antar dinding dan objek-objek itu mungkin tidak terlalu jauh dari sekitar 8 sampai 10 meter. Ini masih memungkinkan untuk dipakai di indoor, tapi tidak efektif untuk digunakan pada robot yang kita operasikan di outdoor. Kinect adalah salah satu. Kemudian Intel juga mengeluarkan RGBD kamera baru-baru ini, sekitar sejak 3-4 tahun yang lalu, itu disebut sebagai Intel RealSense. Kemudian Vision Lab mengeluarkan Z kamera, juga RGBD sifatnya, dan Asus itu juga mengeluarkan ini juga RGBD kamera. Kurang lebih harganya mungkin di sekitar Kinect sekitar 2 juta ya, 2 juta mungkin 2 juta sampai sekitar 8 jutaan gitu. RGBD kameranya. Dan ini mulai banyak digunakan di robotics, yang terutama digunakan pada indoor, karena kemampuannya yang bukan hanya menghasilkan citra dari video atau foto gitu, tapi juga kedalaman dari setiap pixelnya. Ini contoh dari ya ruang tertentu yang disebut wolfram itu dalam 3 dimensi dengan menggunakan sensor RGBD. Nah, mungkin ada satu catatan lagi, sebentar saya beberapa proximity sensor. Ini sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Ini yang disebut sebagai tactile atau touch sensor. Itu bisa sifatnya resistif atau menggunakan prinsip kapasitif. Jadi pada dasarnya kalau ini biasanya pakai mungkin di display ya. Kalau kita melakukan sentuhan begitu, itu kemudian ada katakanlah misalkan seperti ini. Jadi ada medan
medan listrik antara dua bidang ini yang berfungsi sebagai kapasitor, gitu ya, yang kapasitansinya adalah epsilon A dibagi D, D adalah jaraknya, A adalah luas, dan kalau kita melakukan sentuhan itu beberapa kapasitor akan terhubung, gitu ya. Jadi itu akan menghasilkan electrical flow yang berubah, dan perubahan itu yang kemudian diukur, gitu. Juga lokasi di mana sensor itu disentuh. Jadi pada dasarnya bisa menggunakan efek kapasitif ini untuk mengatur electrical flow ketika sensor ini disentuh. Ini soal spektrum dari cahaya, ya. Panjang gelombang yang meningkat, gitu. Jadi dari infrared kurang lebih ada di sini, radio wave di situ, radar. Oh ya, radar juga sering dipakai juga sebagai sensor untuk mengukur jarak, ya. Jadi infrared, radar, ultrasound, ya, suara, kemudian laser. Ya. Ini mengingatkan kembali saja panjang gelombang dari berbagai macam ini. Jadi ini adalah visible light, ada di sini, sempit sekali ininya, ya, band-bandnya, gitu. Di luarnya itu ada untuk infrared, radio wave, radar, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Ini contoh laser. Jadi apa laser itu? Laser pada dasarnya adalah satu device yang mengemisikan light melalui satu optical amplification dari satu stimulated emission of electromagnetic radiation. Jadi laser itu dari light amplification by stimulated emission radiation. Itu jadi kita bisa punya ya laser pointer, pada dasarnya laser, begitu ya, bisa hijau, merah, biru, dan sebagainya. Itu pada dasarnya adalah laser. Tapi ya, laser seperti ini juga bisa dipakai di robot, tetapi yang kita biasanya gunakan itu yang ada mekanisme scanningnya, gitu. Jadi dia melakukan scanning, bisa menggunakan prinsip yang secara sederhana seperti ini. Jadi laser mengemisikan cahaya, lalu ada mirror, gitu, ada optical mirror, gitu, yang berosilasi, ya, bisa berotasi, gitu, yang nanti menghasilkan sinyal refleksi yang dia bisa melakukan scanning, gitu, dengan mengosilasikan mirror ini, dan kemudian sinyal balikannya diterima oleh photocell. Mungkin ini bentuk ini saja, mekanisme sederhana dari bagaimana kita menghasilkan laser yang bisa melakukan scanning. Oke, nah ini beberapa contoh dari beam. Jadi laser yang ya sebetulnya juga bisa berbentuk ultrasound, gitu. Tetapi untuk jarak yang jauh itu kita memerlukan laser, gitu.
Jadi secara horizontal mungkin bisa seperti ini, melakukan scanning 360 derajat secara horizontal, atau dipasang seperti ini untuk mengukur kata-kata jarak ke jalan yang ada di bawahnya, gitu. Mungkin ada 2 buah laser dengan satu sudut scanning tertentu dipasang di situ, atau dipasang di sini. Jadi dia men-scan yang ada di depan, kalau scanningnya itu bisa dilakukan dengan sudut elevasi tertentu. Jadi di samping scanning dalam arah horizontal, dia juga bisa melakukan scanning dalam arah vertikal. Atau pemasangan seperti ini, ya, pada ketinggian tertentu untuk mengukur objek-objek yang ada di sekitarnya, tapi dengan ketinggian tertentu, gitu ya. Jadi ini bentuk pemasangan yang lain, atau seperti ini, ya, scanningnya secara vertikal. Itu bentuk-bentuk gini, kurang lebih bentuk-bentuk arah yang kita bisa gunakan pada laser. Ini tambahan yang slide yang saya tambahkan. Mungkin satu hal lagi yang perlu disampaikan kepada para mahasiswa. Jadi apa yang kita bicarakan itu merupakan proximity sensor, ya, sensor yang dipakai oleh robot untuk mengukur jarak di sekitarnya. Nah, sebenarnya sebuah robot di samping memiliki kemampuan untuk mengukur atau mempersepsi situasi yang ada di lingkungannya, apakah itu menggunakan kamera, menggunakan laser, menggunakan ultrasonik, menggunakan infrared, atau kombinasi di antara itu, robot juga perlu di-equip oleh internal sensornya. Untuk posisi dan outdoor biasanya kita menggunakan GPS. Untuk gerak rolling, jadi 3 gerak rotasi itu, gerak rolling, gerak yawing, dan gerak pitching, itu robot harus di-equip dengan inertial measurement unit. Jadi biasanya disebut sebagai inertial sensor. Untuk biasanya itu digunakan untuk stability. Jadi ada mekanisme feedback dari IMU begitu, dan nanti robot harus melakukan gerakan tertentu gitu untuk mempertahankan stability-nya. Nah, IMU atau inertial, disebutnya inertial sensor, itu mengukur sudut rotasi, kecepatan sudut rotasi, kecepatan sudut angguk, sudut geleng, dan sudut gulingnya, ya. Kita sudah memahami bahwa satu benda tertentu di ruang bebas gitu ya, di udara itu bisa punya 3 gerak rotasi, jadi berputar di satu sumbunya, itu roll, pitch, yaw, dan 3 gerak translasi ke X, Y, dan Z. Nah, inertial sensor itu dipergunakan untuk mengukur kecepatan sudut dari rolling, yawing, dan pitching, gerak guling, gerak angguk, dan gerak geleng dari robot. Itu diukur oleh inertial sensor. Dan inertial sensor itu biasanya terdiri dari accelerometer, itu mengukur percepatan translasi, percepatan linear X, Y, Z, dan gyro. Gyro mengukur kecepatan sudut. Dan kombinasi antara gyro dan accelero itu kita sebut sebagai inertial sensor.
Saya rasa itu sedikit tambahan, dan biasanya juga ada sensor yang lain ya, ketinggian untuk drone, kemudian kompas untuk arah dari menghadapnya robot, dan beberapa sensor yang lain ya, seperti touch sensor, kemudian encoder untuk mengukur kecepatan motor. Saya kira secara garis besar dua hal ini yang kita bicarakan pada kuliah kali ini. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Permisi, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, untuk tugas grup kecilnya tadi. Oh iya. Itu tadi kan differential drive ya, Pak. Itu untuk hanya forward kinematik atau bagaimana, Pak? Oh iya. Jadi persamaan forward kinematik dan itu tadi ya, yang menentukan posisi dan orientasinya, ya. Oke. Sebentar, supaya lebih komprehensif. Jadi differential drive saja, differential drive. Kemudian odometrinya. Jadi ada persamaan kinematik itu diturunkan. Lalu tadi kan ada integral ya untuk menghitung x, y dan theta sudut headingnya. Itu Anda inikan juga, bahas juga beberapa mekanisme dasar ya, dasar saja 2-3 boleh untuk mendekati integral, cara menghitung integral itu. Jadi kita tidak harus menggunakan komputasi yang eksak dari integral, tapi cukup menggunakan pendekatannya. Dan itu dipakai di beberapa teknik odometri, begitu. Jadi odometri adalah cara kita menentukan posisi dan orientasi robot dari kecepatan roda kiri dan roda kanan untuk differential drive. Jadi ada 2 nih ininya. Satu, menurunkan forward kinematics-nya. Anda bisa merefer itu ke buku-buku yang ada, silahkan. Kemudian yang kedua, tentang mekanisme odometri yang sederhana untuk menghitung posisi dan orientasi dari robot diberikan atau diketahui misalnya dari encoder kecepatan roda kiri dan roda kanan begitu. Itu ya secara aproksimatif. Jadi bentuk-bentuk sederhana yang kita tidak harus menghitung integralnya secara analitik gitu. Itu ininya tugas yang diberikan, dan itu dikumpulkan 2 minggu lagi dalam grup kecil. Ya, cukup jelas ya. Nah, sedikit catatan. Anda boleh sebentar ya. Atau saya ini kan apakah perlu di-take gitu atau boleh tulisan tangan? Tulisan tangan juga boleh sih sebetulnya, tapi kemudian harus di-scan ya. Scan-nya dalam bentuk PDF dan dikumpulkan gitu kalau untuk yang menggunakan tulisan tangan gitu. Itu boleh, silakan. Nggak ada masalah. Dan grup hanya satu report saja, dikumpulkan 2 minggu lagi begitu. Saya kebetulan belum cek di MS Teams itu ada fasilitas untuk mengumpulkan assignment tidak ya? Ada ya? Ketua kelas?
Ada, Pak. Ada ya? Pak. Ya, baik. Jadi nanti sekaligus tugasnya akan saya tuliskan di MS Teams. Tapi Anda sudah bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Oke, saya rasa begitu. Saya minta tolong diingatkan lagi pada kuliah-kuliah berikutnya untuk tidak lupa merecord kuliah kita ini ya, supaya tidak kehilangan rekaman. Ya, Pak. Baik, saya kira begitu kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.